Ile tanyo bener, amai tanyo bener, gure tanyo bener, ngak selamat dunia akhirat. Dajjalur rububiyyata. Dajjal ketika datang nantinya, yang paling berat dari tantangannya adalah dia mengaku diri sebagai Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin ada manusia yang percaya bahwa Dajjal itu Tuhan? Sangat mungkin. Sekarang saja banyak berita hoax dipercaya. Banyak berita hoax dipercaya sekarang. Gampang saja kita terima. Apalagi pada sosok Dajjal, dengan semua keajaiban yang terjadi pada tangannya, dia bisa perintahkan hujan untuk turun, dia bisa perintahkan pohon untuk tumbuh, dia bisa perintahkan bangunan untuk bergerak, dia bisa perintahkan binatang. Dengan ketakjuban kita atas ulahnya, maka tertutupilah cacat-cacat pada dirinya dan kita percaya dia sebagai Tuhan. Tapi diingatkan, wa ya'ti minal a'malil khariqati ma yurawwaju bihi batiluhu. Dan ia lakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, al-khariq lil 'adah, seolah-olah hukum alam itu berhenti di tangan Dajjal yang memoles bentuk-bentuk kebatilan itu seolah-olah itu adalah sebuah kebenaran. Dan itu mudah saja bagi kita untuk tertipu. Sebagai contoh, seorang yang sudah sakit lama datang berobat kepada seorang tabib, dukun. Kita tidak tahu adakah dukun itu benar-benar mampu mengusahakan kesembuhan, bukan memberi, hanya mengusahakan. Kesembuhan itu datang dari Allah. Apakah mampu mengusahakan kesembuhan atau tidak? Tetapi ada banyak pasien yang sangat yakin hanya dari konsultasi pertama saja, ketika dukun itu bisa memprediksi dengan tepat gejala penyakitnya. Mbak lengkalan sangran katiploh tun sakitnya, begitu tepat dugaannya, bitnya 10 tun katanya, langsung yakinnya pasti bisa disembuhkan. Kenapa? Karena yurawwaju, digoda di dalam benak kita, dirayu. Enggak mungkin ada seorang yang bisa tahu dengan persis kapan saya sakit, tapi dukun ini bisa tahu. Berarti hebat sekali ilmunya. Yurawwaju ilaihi. Ini ditambah lagi, ini bapak kalau tidur malam bermimpi ya? Iya katanya, makin yakin ya. Ditambahlah hal-hal yang barangkali masuk dalam benaknya. Maka di saat itu logika kita hilang dan langsung percaya dukun ini bisa menyembuhkan. Maka banyak kesembuhan itu terjadi bukan karena pengobatan, lebih karena sugestinya, yakin. Makanya orang tua katakan kameng bulat-bulat tabulit je kubat katanya. Kenapa? Karena bentuknya itu seperti pil, seperti kapsul. Jadi kalau dimasukkan ke dalam plastik, kemudian barangkali disulap sedikit baunya agar menjadi hilang, orang percaya bahwa itu bisa jadi obat. Dan bisa jadi obat. Kenapa? Karena kotoran kambing itu dari saripati tumbuh-tumbuhan. Dia makan tumbuh-tumbuhan yang sudah diseleksi, kemudian dibulit-bulit oleh proses pencernaannya, diminum dan ternyata dia obat. Kenapa? Karena keyakinan. Ini persoalan tentang yurawwaju. Ketika seseorang mampu melakukan pekerjaan yang luar biasa, logika kita akan hilang. Bayangkan saja seorang yang seperti Lia Aminuddin, Lia Eden. Apa kelebihan pada Lia Eden? Tidak ada mukjizat, tidak ada sihir, tidak ada sulap yang ada padanya. Hanya penampilannya saja aneh. Dia potong rambutnya dengan potongan pendek dan cepat, pakai baju seolah-olah berpakaian seperti Yesus, pegang tongkat satu, duduk di kursi kebesaran. Tapi ada banyak orang-orang kaya, kalau sudah kaya biasanya mereka punya logika yang cukup untuk mencari uang, tetapi bisa percaya bahwa Lia Eden itu adalah seorang nabi dan dipercaya. Itu untuk contoh kecil saja. Padahal Lia Eden tidak mempunyai kemampuan supranatural, dia hanya tampil biasa-biasa saja dan itu dipercaya. Maka bayangkan bila bertemu dengan Dajjal, na'udzubillah. Ilmu tanyo bener, amai tanyo bener, gure tanyo bener, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo